Tugas topik 1 pembelajaran berdiferensiasi, koneksi antar materi, yang dibuat oleh Laili Safitri yang merupakan calon guru profesional mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sriwijaya Palembang. Tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas topik 1 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik. Pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang kita pada poin pertama. Pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini? Setelah mempelajari topik ini, saya menjadi tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Tomlinson dan Edson dalam Gustav Elias 2021 mengatakan pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang secara proaktif melibatkan peserta didik selama proses, serta memandang kelas-kelas sekolah dasar sebagai kelas yang memadukan berbagai kesiapan, minat, bakat belajar peserta didik. Dari pendapat tersebut, bermakna bahwa dalam kegiatan pembelajaran peserta didik yang terlibat memiliki perbedaan kesiapan, minat, dan bakat, sehingga perlunya diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Saya juga mengetahui beberapa teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Hamidullah 2023 di dalam bukunya mengatakan ada 5 teori dasar yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone proximal development atau ZPD, learning modalities, dan berpikir paripurna. Tidak hanya itu saja, saya juga mengetahui bahwa sebagai guru saya harus mampu untuk mengoptimalkan pengalaman setiap siswa serta memberikan pengajaran yang sesuai dengan keberagaman siswa. Pada poin kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, menerapkan ilmu yang diperoleh akan bermanfaat bagi saya ketika saya memiliki kesempatan untuk mengajar secara langsung dan bertatap muka bersama siswa di sekolah. Tentunya dengan pemahaman baru yang saya dapatkan ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan konsep bahwa salah satu jawaban bagaimana kita memberdayakan peserta didik untuk menggali semua potensi yang dimiliki sebagai kodrat zaman dan kodrat alamnya menurut Gustav Elias 2021. Maka akan didapati banyak cara pengajaran, sebab pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dirancang dengan menyesuaikan keadaan atau kondisi peserta didik, memberikan hak pendidikan yang sama terhadap seluruh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan individu siswa menurut Ahmad Zaini dan kawan-kawan 2023 di dalam bukunya. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin utamanya, koneksi antar materi di dalam beberapa mata kuliah dan dunia realitas. Pertama, koneksi dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Dewi Nurmalasari 2023 di dalam bukunya mengatakan, guru harus mendidik peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini sejalan dengan kutipan dari Herlina dan kawan-kawan yang isinya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Oleh karena itu, guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik dan tidak menutup mata terhadap perkembangan zaman, karena sejatinya pendidikan harus mengalami perubahan dari masa ke masa. Kedua, koneksi dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen. Ketercapaian dalam suatu pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat capaian siswa. Pada mata kuliah ini juga diajarkan tentang asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa di dalam bukunya Mulyasa tahun 2023. Hal ini merupakan bahan utama dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, koneksi dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam mata kuliah ini sebagai guru harus bisa memahami karakteristik peserta didik. Hal tersebut tertuang dalam buku Nela Agustin tahun 2021. Guna menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, koneksi dengan dunia realitas. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, yang mana pada masa ini teknologi sudah berkembang pesat dan sudah banyak penerapannya di dalam sistem pembelajaran di kelas. Contohnya adalah penggunaan LCD untuk mempresentasikan sesuai materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Hal ini tertuang dalam buku Nela Agustin tahun 2021. Pendidikan sudah sebagian besar menggunakan elektronik seperti gadget, laptop, dan lain sebagainya. Untuk itu, pendidikan bisa membuat diferensiasi konten, proses, produk yang menarik seperti video pembelajaran.
Baik, itulah tugas topik 1 koneksi antar materi pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi.